Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Liwahyuni MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa dan Sastra Melayu Jambi, serta teman-teman yang kami sayangi. Start your computations. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi tentang pengertian, kedudukan, dan peranan sastra Melayu Jambi. Perkenalkan, saya Rizky Natasha Putri dengan NIM 1800888201008. Pengertian sastra Melayu Jambi. Kata sastra dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti mengarahkan, mengajar, memberi petunjuk atau instruksi. Ketika digunakan dalam kerangka karya sastra, sastra merupakan hasil karya seni yang diciptakan pengarang ataupun kelompok masyarakat tertentu bermediakan bahasa. Sebagai karya seni yang bermediakan bahasa, karya sastra dipandang sebagai karya imajinatif. Sastra Melayu Jambi adalah semua karya sastra, baik lisan maupun tulisan yang digunakan, diselamatkan, disimpan, dan dipelihara oleh masyarakat Melayu Jambi yang mendukungnya. Sastra Melayu Jambi itu mencerminkan kreativitas mental masyarakat Melayu Jambi yang diwujudkan dalam bentuk sastra, baik berupa prosa seperti mikte, legenda, dongeng, hikayat, dan kisah. Saya Raihan Ajeng Kusumawati dengan NIM 1800888201009. Sini saya akan memaparkan tentang kedudukan sastra Melayu Jambi. Sastra Melayu Jambi merupakan bagian dari tradisi masyarakat Melayu Jambi yang terus-menerus mempunyai nilai kegunaan dan masih terdapat dalam budaya Melayu Jambi masa kini. Budaya Melayu Jambi merupakan salah satu sub budaya Nusantara yang selalu hidup mengisi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia mempunyai kedudukan penting dalam masyarakatnya, baik dalam masyarakat Melayu Jambi di masa lalu maupun dalam masyarakat Melayu Jambi masa sekarang. Karya sastra ini memperlihatkan gambaran yang baik dari masyarakat Melayu Jambi. Cipta sastra ini tidak hanya mengungkapkan hal-hal yang bersifat permukaan, tetapi mengungkapkan pula jiwa masyarakat Melayu Jambi secara lebih dalam. Karena sastra ini telah menjadi gambaran pemikiran masyarakat Melayu Jambi, maka dengan mengetahui gambaran tersebut sebagai karya manusiawi, cipta sastra ini dapat mendorong dan memungkinkan anggota masyarakat Melayu Jambi memahami, mencintai, dan membina kehidupan yang lebih baik. Karena sastra ini mengandung berbagai nilai budaya. Nilai budaya dalam hal ini adalah nilai budaya yang lahir dari hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, manusia dengan dirinya sendiri, dan manusia dengan alam lingkungannya. Baiklah, saya Hendra Wijaya dengan NIM 17088201003 akan memaparkan materi poin 2.3 peranan sastra Melayu Jambi. RIP 2010 menjelaskan ada beberapa peranan dari sastra Melayu Jambi, yakni sebagai kekayaan budaya Melayu, kekayaan sastra Indonesia, dan kekayaan budaya Indonesia, model apresiasi sastra, dasar penciptaan, dasar komunikasi, sumbangan kepada ilmu sastra, dan sumbangan kepada ilmu bahasa. 1. Kekayaan budaya Melayu, kekayaan sastra Indonesia, dan kekayaan budaya Indonesia. Baik sastra lisan maupun tulisan atau naskah dalam lingkungan budaya di Indonesia merupakan kekayaan budaya, khususnya kekayaan sastra, sebab seperti dapat diketahui ada hubungan yang erat antara sastra lisan dan sastra klasik. Dengan sastra pada umumnya, baik hubungan saling pengaruh maupun hubungan perkembangan. 2. Model apresiasi sastra.
Dengan membaca, mendengar, atau menceritakan bagian-bagian dari sastra, terjadi pergaulan antara anggota masyarakat dengan sastranya. 3. Dasar penciptaan. Penghayatan yang telah mengendap berkenaan dengan sastra lisan dan sastra klasik yang ada pada diri anggota masyarakat mungkin pula menjadi dasar penciptaan baru. Tradisi yang telah ada mengenai bentuk, isi, dan gaya dengan penafsiran dan kreativitas dapat dijadikan dasar dalam penciptaan. 4. Dasar komunikasi. Sastra lisan dan naskah bukan saja dapat dijadikan sebagai dasar penciptaan, tetapi juga untuk kepentingan komunikasi antara si pencipta dengan masyarakat pembacanya. Sastra lisan misalnya yang sudah tersebar dan menjadi tradisi di masyarakat Melayu Jambi akan merupakan jembatan penghubung sebab masyarakat sudah mengenalnya, sehingga ciptaan yang berdasarkan sastra lisan itu akan lebih mudah digali, walaupun di dalamnya terdapat unsur. 5. Kontribusi bagi ilmu sastra dan ilmu bahasa. Penelitian tentang sastra tradisional akan menyumbangkan suatu yang berharga bagi kepentingan ilmu sastra pada umumnya. Studi tentang sastra lisan misalnya ada yang digarap oleh para peneliti folklore yang menaruh perhatian kepada tema cerita dan penyebarannya kepada masyarakat. Kapan cerita rakyat itu meningkat menjadi sastra yang lebih tinggi dan sastra artistik. Alkisah Tanah Melayu di Bumi Nusantara. Sekitar abad ke-14, Kerajaan Melayu Jambi dipimpin oleh seorang keturunan dari Kerajaan Pagaruyung, yaitu Putri Selaro Pinang Masak. Putri Selaro Pinang Masak menikah dengan saudagar dari Turki yang bergelar Datuk Paduko Berhalu. Mereka memiliki 4 orang anak. Orang kayu pingai, orang kayu kedataran, orang kayu hitam, dan orang kayu gemuk. Setelah keempat anaknya beranjak dewasa, kepemimpinan Kerajaan Jambi diturunkan kepada orang kayu pingai. Pada masa kepemimpinannya, Kerajaan Jambi menjadi vasal Kerajaan Mataram dengan berkewajiban membayar upeti setiap tahunnya. Orang kayu hitam merasa keberatan dengan keputusan kakandanya. Saat pengiriman upeti berlangsung, orang kayu hitam datang menghadang. Wahai penduduk kerajaan, mengirim pekasam pacat dan pekasam keluang adalah haram. Jambi adalah kerajaan, Mataram juga kerajaan. Kenapa kita harus tunduk? Pernyataan orang kayu hitam meyakinkan penduduk kerajaan, dan terhentilah pengiriman upeti selama beberapa waktu. Aksi orang kayu hitam membuat geram Raja Mataram. Tumpas orang yang menjadi biang keladi pembangkangan. Tiba-tiba, seorang peramal kerajaan datang untuk memberitahu sesuatu kepada Raja. Orang ini amat sakti, Raja. Orang kayu hitam hanya bisa terbunuh dengan sebilah keris terbuat dari logam berawal pa. Di sebuah air sungai juga berawal empah. Penempahan keris ini haruslah dilakukan setukulan setiap Jumat. Berita pembuatan keris sampai ke telinga orang kayu hitam. Dengan seorang diri, orang kayu hitam berangkat ke Mataram dengan menyamar sebagai pedagang. Sampailah ia ke tempat empu pembuat keris. Permisi Tuan, saya ingin menawarkan dagangan saya kepada Tuan. Pergilah, aku sedang tidak ingin membeli daganganmu. Apa yang Tuan sibukkan dengan sebilah besi itu? Aku sedang membuat keris untuk membunuh seorang yang amat sakti dari negeri Jambi. Orang kayu hitam namanya. Urungkanlah niatmu. Akulah orang kayu hitam. Pertempuran terjadi antara orang kayu hitam dengan sang empu yang berlangsung ke tengah gelanggang. Empu terbunuh saat perebutan keris. Pasukan kerajaan datang mengepung orang kayu hitam. Segala usaha yang dilakukan pasukan kerajaan tak dapat membendung kesaktian orang kayu hitam.
Tak lama kemudian, Raja Mataram datang. Terjadi perundingan antara Rangkayo Hitam dengan Raja. Melihat kesaktianmu, kau memang tidak dapat dikalahkan. Aku memutuskan berdamai denganmu dan melepaskan fasal kerajaan Jambi dari Mataram. Terimalah keris ini. Saat penobatan, keris itu dipakai untuk menggonjai rambutnya. Rangkayo Hitam ditawarkan menjadi wakil kerajaan di Mataram. Namun, ia menolak. Ia lebih memilih untuk kembali ke negeri Jambi dan menjadikan keris Kinjai sebagai simbol kesultanannya di kemudian hari. Rangkayo Hitam gagah